Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedesi Rahmadani akan mendefinisikan apa itu lapisan-lapisan masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat atas dasar status sosial yang dimilikinya. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial sudah dikenal sejak manusia menjalankan kehidupan. Stratifikasi sosial ini terbentuk akibat dari kebiasaan manusia dalam hal berkomunikasi, berhubungan atau bersosialisasi satu sama lain dengan teratur atau tersusun, baik itu secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Akan tetapi, pada akhirnya, apapun bentuknya dalam kehidupan bermasyarakat, itu sangatlah membutuhkan penataan dan juga organisasi. Nah, oleh karena itu, dalam rangka menata kehidupan inilah yang akan pada akhirnya terbentuk sedikit demi sedikit stratifikasi sosial tersebut. Definisi stratifikasi sosial menurut para ahli, yang pertama ada menurut Pitirim Asorokin. Ia mendefinisikan bahwa stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Lalu yang kedua ada menurut Max Weber. Ia mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam satu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Lalu yang ketiga ada menurut Kuber. Ia mendefinisikan bahwa stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda. Lalu yang keempat, stratifikasi sosial menurut Dr. Andes Robert M. Z. Lawang. Ia mendefinisikan bahwa social stratification adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam satu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan, pangkat, kedudukan seseorang. Yang kedua, sistem pertengkaran atau tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut pretisme dan penghargaan, misalnya pada seseorang yang menerima anugerah, penghargaan, gelar, kebangsawanan, dan sebagainya. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang, dan kekuasaan. Yang keempat, penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan seperti tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. Yang kelima, tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. Yang keenam, alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, karena setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai. Yang kedua, semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat seseorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi kedudukan atau lapisannya. Yang ketiga, seseorang yang mempunyai tugas sebagai pejabat atau ketua atau pemimpin pasti menempati lapisan yang tinggi daripada sebagian anggota masyarakat yang tidak mempunyai apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Herawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya stratifikasi sosial dan sifat stratifikasi sosial. Proses terjadinya stratifikasi sosial 1. Terjadi dengan sengaja atau otomatis. Faktor ini terjadi dikarenakan telah ada sejak seseorang itu lahir, atau proses ini dapat terjadi sebab pertumbuhan masyarakat. 2. Terjadi dengan cara disengaja. Faktor ini dapat terjadi secara sengaja dengan maksud untuk kepentingan atau tujuan bersama. Sifat stratifikasi sosial 1. Tertutup, kulit hitam atau negro, yang dianggap di posisi rendah, tidak bisa pindah kedudukan di posisi kulit putih. 2. Terbuka. Seseorang yang rendah tingkat pendidikannya
dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dengan usaha. 3. Campuran. Seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Isabella. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur stratifikasi sosial. Unsur stratifikasi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kedudukan atau status, dan yang kedua adalah peranan atau role. Status sosial menurut Ralph Anton adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi di dalam struktur masyarakat dibanding dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Yang kedua adalah jenis stratifikasi sosial. Jenis stratifikasi sosial terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah hierarki kelas, yang kedua adalah hierarki kekuasaan, dan yang ketiga adalah hierarki status. Yang pertama adalah hierarki kelas, itu stratifikasi yang didasarkan pada barang atau jasa. Yang kedua adalah hierarki kekuasaan, yaitu stratifikasi yang didasarkan pada kekuasaan seseorang dalam masyarakat. Yang terakhir adalah hierarki status. Hierarki status yaitu pembagian status sosial yang didasarkan pada pembagian kehormatan atau status sosial. Yang kedua adalah role atau peran. Sedangkan peran adalah aspek sosial yang lebih dinamis dibandingkan dengan status. Peran lebih menjurus pada fungsi seseorang dalam masyarakat.